Puji Tuhan. Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang sungguh-sungguh berbahagia? Lebih tinggi. Tanya kanan kiri, kenapa kamu berbahagia? Ada yang bilang begini, Pak Bambang, aku bahagia karena utangku baru lunas. Puji Tuhan. Kita berbahagia, kita bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan itu baik. Katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah oleh kita. Di ibadah yang kedua ini kita percaya Bapak Ibu ada berkat yang luar biasa, berkat yang spesial yang Tuhan mau berikan buat kita. Amin. Yuk kita buka Bapak Ibu Alkitab kita. Iya, boleh di ini klik. Iya. Tema kita pagi ini di ibadah yang kedua bicara tentang ibadah sejati. Katakan 2, 3, ibadah sejati. Nah pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu. Apakah ibadah kita pagi ini adalah ibadah sejati? Kita percaya pagi ini ibadah kita adalah ibadah sejati. Tapi baru sebagian kecil dari ibadah sejati yang sesungguhnya. Jadi pagi ini Bapak Ibu kita akan kupas dengan benar, dengan kita mengerti ibadah sejati itu seperti apa. Yuk diklik ayatnya. Roma 12 ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Saya senang kalau semua umat Tuhan bisa baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan 2, 3. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Boleh diklik. Bapak Ibu jadi bicara tentang ibadah yang sejati. Itu firman Tuhan mencakup 3 hal. Yang pertama ada persembahan yang hidup. Yang kedua persembahan yang kudus. Yang ketiga persembahan yang berkenan. Jadi kalau bicara ibadah sejati harus ada 3 ciri ini. Jadi kalau tidak ada 3 ciri ini, perlu dipertanyakan apakah itu ibadah sejati. Yang pertama katakan 2, 3 persembahan yang hidup. 2, 3 persembahan yang hidup. Yang kedua persembahan yang kudus. Yang ketiga persembahan yang berkenan. Nah kita melihat Bapak Ibu, apa yang dimaksud persembahan yang hidup dalam ibadah sejati. Boleh diklik? Efesus 2:10. Persembahan yang hidup. Karena kita ini buatan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus yakin, kita harus percaya sungguh-sungguh. Kalau kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Katakan amin. Kita ada di dunia bukan terdampar. Kita ada di dunia bukan karena manusia. Sekalipun kedua orang tua kita tidak menginginkan kehadiran kita di dunia. Kalau kita ada di dunia itu karena perbuatan Tuhan. Katakan amin. Kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Tujuannya jelas. Untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. 2, 3. Lebih keras, pekerjaan baik. Ini saya ulang-ulang Bapak Ibu supaya semua jemaat diberkati. Katakan amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu dengar dengan baik. Persembahan yang hidup itu adalah ciri ibadah sejati yang pertama. Persembahan yang hidup adalah persembahan
di mana hidup kita itu memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Persembahan yang hidup itu ketika hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Persembahan yang hidup ketika hidup kita ini menjadi kesukaan bagi Bapa di surga. Pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu, kita perlu jawab dengan jujur. Apakah hari-hari ini hidup kita memuliakan Tuhan? Apakah hari-hari ini hidup kita menyenangkan Tuhan? Apakah hari-hari ini hidup kita menjadi kesukaan bagi Tuhan? Lewat apa? Boleh diklik. Persembahan yang hidup ketika saat ini. Kapan Bapak Ibu? Saat ini, setiap hari kita memberikan hidup untuk Tuhan. Persembahan itu harus hidup, bukan mati Bapak Ibu. Jadi persembahan hidup itu bicara bagaimana keseharian kita setiap hari itu adalah ibadah sejati kita. Pagi ini kita beribadah, ya itu ibadah sejati, tapi jangan lupa itu baru sebagian kecil dari ibadah sejati. Jadi ibadah sejati yang sesungguhnya, yang sebenarnya setiap hari kita beraktivitas. Katakan 2-3. Setiap hari saya beraktivitas. Itu adalah ibadah sejati kita. Lewat apa? Lewat pekerjaan kita. Pastikan Bapak Ibu, bisnis kita, pekerjaan kita itu memuliakan Tuhan. Yang setuju, berikan aplaus tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu kita melayani Tuhan. Tapi setiap hari keseharian kita, pekerjaan kita, bisnis kita, itu tidak memuliakan Tuhan. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Itu tidak menjadi sebuah kesukaan bagi Tuhan. Yuk pagi ini Bapak Ibu, kita mau cek and recheck bisnis kita, pekerjaan kita, yang kita lakukan tiap hari. Apakah itu memuliakan Tuhan? Kalau belum, katakan Tuhan, aku mau ambil komitmen pagi ini supaya bisnisku, pekerjaanku itu memuliakan Tuhan. Amin. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat ucapan kita. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Setuju Bapak Ibu? Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, tapi perkataan kita, ucapan kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Semestinya Bapak Ibu, orang dunia sudah tahu lewat perkataan kita kalau kita tuh anak Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ketika kita mulai mengucapkan kata-kata, kita berucap kata, orang udah tahu, orang berkata, kamu pasti Kristen, kamu pasti anak Tuhan, kamu pasti orang percaya. Orang akan berkata, kenapa? Karena lihat ucapan kita. Jangan sampai sebaliknya. Orang berkata begini, kok kamu Kristen ucapannya begitu? Kok kamu anak Tuhan ucapanmu begitu? Nah, Alkitab berkata Bapak Ibu, setiap ucapan kita yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Bisnis kita memuliakan Tuhan, ucapan kita memuliakan Tuhan. Mata kita Bapak Ibu harus memuliakan Tuhan. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Apa yang kita tonton hari-hari ini? Halo,
memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu tontonan kita hari-hari ini di YouTube, apa yang kita lihat tidak menyenangkan Tuhan. Itu adalah ibadah kita sejati, keseharian kita, lewat bisnis kita, lewat perkataan kita, lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar. Jangan sampai Bapak Ibu kita membiarkan telinga kita lebih banyak mendengar gosip, berita yang gak jelas, berita yang gak pasti. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi penting buat kita pagi ini, bagaimana hidup kita mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Katakan 2, 3, persembahan yang hidup. Hidup kita setiap hari harus memuliakan Bapa di surga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Itu adalah ciri tanda ibadah sejati yang pertama. Ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi keseharian kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, bisnis kita, perkataan kita, ucapan kita, mata kita melihat, telinga mendengar, perjalanan kita itu adalah ibadah sejati kita sebagai persembahan yang hidup kepada Bapa di surga. Yang kedua kita melihat, oke terus sekali lagi, sebab kamu telah dibeli. Nah ini alasannya, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ini perintah saudara. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup? Karena hidup kita bukan punya kita. Katakan amin. Hidup kita punya Tuhan. Tuhan berkata muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Jangan sampai Bapak Ibu kita terlambat dalam hidup ini. Banyak orang menyesal tapi terlambat. Memang penyesalan selalu terlambat. Setuju Bapak Ibu? Yang duluan bukan penyesalan, yang duluan namanya apa? Pendaftaran. Nah, jadi pastikan pagi ini Bapak Ibu, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Karena itu adalah ibadah sejati kita. Muliakan Tuhan. Oke, yang kedua, kita melihat. Yang kedua, Bapak Ibu, 1 Petrus pasal pertama ayat 15 sampai 16. Persembahan yang kudus. Semua baca 2, 3. Tetapi hendaklah kamu apa? Menjadi kudus. Di dalam apa? Seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Terus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang pertama ibadah sejati bicara mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup. Ini dasar sekali pondasinya. Tapi yang kedua bukan hanya bicara hidup, tapi persembahan itu harus kudus. Bapak Ibu tahu, di dalam perjanjian lama setiap binatang, setiap kambing domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, tidak semuanya Bapak Ibu binatang itu kambing domba langsung dipersembahkan kepada Tuhan. Enggak bisa Bapak Ibu. Setiap binatang kambing domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, mereka harus dikurung, di kandang, di karantina, dipisahkan, disisihkan dulu. Supaya apa Bapak Ibu? Dilihat di masa karantina, dikurung, di kandang, dipisahkan. Kalau binatang itu kakinya pincang, matanya buta, berarti kambing domba, binatang ini tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Binatang ini harus dibebaskan, dilepaskan. Kenapa? Tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, persembahan kepada Tuhan hidup kita itu harus kudus. Katakan 2, 3, kudus. Lebih keras, kudus. Kenapa hidup kita kudus? Karena Tuhan itu adalah kudus. Amin. Kita nggak bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan kalau hidup kita nggak kudus. Kenapa? Dia Allah yang kudus.
Coba kita lihat. Persembahan yang kudus. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu, salah satu faktor terbesar ketakutan manusia, takut yang namanya mati. Karena dia tahu Bapak Ibu, hidupnya nggak beres. Saya ulangi Bapak Ibu. Salah satu faktor ketakutan manusia takut mati. Manusia tahu hidupnya nggak beres. Dia tahu kalau hidupnya nggak beres Bapak Ibu, ketika dia mati, dia tahu pasti tempatnya itu tidak pasti. Contoh Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat, kalau pesawatnya tenang, pesawatnya damai, nggak ada goncangan, ada yang berdoa, ada yang bahasa roh, nggak ada Bapak Ibu. Tapi ketika pesawatnya mulai goncang-goncang, kita mulai mendengar pramugari berkata, perhatian, perhatian, para penumpang diharapkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena kita menghadapi cuaca yang kurang baik. Bapak Ibu tahu, semua orang mulai berdoa. Semua mulai ingat sama Tuhan. Lihat Bapak Ibu, wajah yang senyum-senyum pasti punya pengalaman naik pesawat. Betul? Yang diam-diam pasti tidak pernah naik pesawat. Kenapa manusia takut mati? Karena dia tahu hidupnya nggak beres. Kalau hidupnya nggak beres, dia tahu pasti ketika dia mati tempatnya tidak pasti. Makanya siang hari ini Bapak Ibu, kalau kita merasa hidup kita nggak kudus, hidup kita nggak benar, yuk Bapak Ibu bikin lurus apa yang bengkok. Amin. Bikin benar apa yang salah. Kalau kita izinkan hidup kita hari-hari ini karena masa pandemi, masa bisnis, masa ekonomi, kita jatuh bangun dengan dosa, kompromi dengan dosa, bermain dengan dosa. Yuk pagi ini kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan, artinya Tuhan mau kita bikin beres. Katakan amin. Amin. Saya mau tunjukkan satu ayat Bapak Ibu, boleh diklik. Matius 7 ayat 21-22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lihat, melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Lihat, bernubuat, usir setan, bahkan apa? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lihat ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang bernubuat? Siapa yang usir setan? Siapa yang bikin banyak mujizat? Saya percaya Bapak Ibu, ini bukan jemaat-jemaat biasa. Minimal pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para majelis, para diaken, para penatua. Betul atau betul? Nggak ada orang. Betul? Oh puji Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala dari hadapanku. Lihat Bapak Ibu, yang sudah bernubuat, yang sudah usir setan, yang sudah bikin banyak mujizat, tapi Tuhan tolak. Kenapa? Hidupnya nggak beres. Ada yang bilang, Pak, tapi dia dipakai Tuhan. Itu masalah lain saudara. Dia dipakai Tuhan karena Tuhan menghargai firman-Nya. Pagi ini Bapak Ibu, bicara ibadah sejati. Kalau yang pertama bicara persembahan yang hidup. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Katakan amin.
Yang kedua, ibadah sejati bicara apa? Persembahan yang kudus. Artinya Bapak Ibu, hidup kita ini harus beres. Hidup kita harus benar. Hidup kita nggak boleh bercacat celah Bapak Ibu. Memang jujur Bapak Ibu, dosa itu selalu mengintip. Dosa itu selalu mengintai. Di mana ada titik celah hidup kita, disitulah iblis masuk merasuk menghancurkan kehidupan kita. Ada yang lemah dalam hal keuangan, iblis masuk dalam hal keuangan. Ada hal lemah masalah keluarga, iblis masuk dalam keluarga, rumah tangganya dibikin hancur, dibikin berantakan. Ada hal yang kita lemah dalam kesehatan, dibikin sakit penyakit. Makanya Bapak Ibu, kita harus waspada. Katakan 2, 3, waspada. Bilang sama kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Amin. Iblis mau kita binasa, iblis mau kita hancur, iblis mau kita berantakan hidup ini. Makanya Bapak Ibu, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberi kehidupan, artinya yuk kita mau benahi apa yang gak beres di hadapan Tuhan. Bapak Ibu setuju? Sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Katakan pagi ini, Tuhan, ini hidupku. Aku mau Tuhan, aku punya ibadah yang sejati setiap hari. Lewat apa? Mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, lewat apa? Persembahan yang kudus. Yang ketiga, lewat apa? Kita lihat. Ini poin yang terakhir, yang ketiga. Kejadian 4 ayat ke-5. Persembahan yang berkenan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa hancurnya hati Kain, persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima Tuhan. Persembahannya ditolak oleh Tuhan. Ini menyebabkan lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu, saya pernah jadi murid sekolah minggu. Guru sekolah minggu saya pernah bercerita, adik-adik, tahu nggak kenapa Kain persembahannya ditolak oleh Tuhan? Kita bilang, mau Kak? Dengar dengan baik, kakak mau sampaikan ini penting buat kita. Kenapa Kain ditolak oleh Tuhan persembahannya? Karena Kain mempersembahkan buah-buahan yang busuk. Waktu itu saya masih sekolah minggu. Saya berpikir mungkin iya. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya sekolah teologi, tidak ditemukan, tidak didapatkan Kain mempersembahkan buah-buahan yang busuk. Sampai saya berkata, Tuhan, ampuni guru sekolah minggu saya yang menyesatkan banyak orang. Tapi saya tahu Bapak Ibu, dia tidak punya tujuan menyesatkan murid-muridnya anak sekolah minggu. Hanya ketidaktahuan dia. Dia menyampaikan itu. Saya tahu dia punya maksud tujuan yang baik. Supaya apa? Hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu tujuan dia. Cuman dia nggak tahu firman. Nah, kita melihat Bapak Ibu, kenapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Oke, klik. Persembahan yang berkenan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Katakan 2, 3. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. 2, 3. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Persembahan Habel diterima Tuhan karena Habel mempersembahkan
apa yang Tuhan inginkan. Persembahan Kain ditolak, kenapa Kain tidak mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan? Di mana letak perbedaannya? Persembahan Habel adalah persembahan, ada yang namanya penumpahan darah. Ini Bapak Ibu, persembahan yang berkenan adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Habel ketika mempersembahkan, dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, ada penumpahan darah. Sedangkan Kain mempersembahkan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Kenapa? Buah-buahan tidak ada penumpahan darah. Bapak Ibu tahu, di dalam perjanjian lama bicara korban harus identik yang namanya penumpahan darah. Katakan 2, 3. Penumpahan darah. Semestinya Kain berkata kepada Habel adiknya, "Habel, kamu banyak kambing domba, yuk kita barter dengan buahan kakak." Kenapa? Kain tahu. Saya percaya Kain pasti tahu. Karena ayahnya Abraham pasti Adam memberikan tahu. Adam tidak mungkin tidak memberitahu tentang yang namanya korban kepada Tuhan. Saya percaya Adam memberitahu kepada mereka, Kain dan Habel, mempersembahkan korban harus ada darah yang tercurah. Habel ada darah yang tercurah. Kain tidak ada darah yang tercurah. Ini membuat Kain persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tidak diterima Tuhan. Karena apa? Dia melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Semestinya dia lakukan seperti Habel, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lihat Bapak Ibu, ibadah sejati bicara yang pertama persembahan hidup. Hidup kita memuliakan Tuhan. Setiap hari keseharian kita itu adalah ibadah yang sejati. Lewat pekerjaan kita, lewat perkataan kita, ucapan kita, mata melihat, kuping mendengar, kaki berjalan, itu ibadah kita sejati setiap hari. Yang kedua, persembahan itu harus kudus. Kenapa kudus, saudara? Karena Tuhan kita kudus. Kalau hidup kita kompromi dengan dosa, bermain dengan dosa, jatuh bangun dosa, pagi hari ini bikin beres apa yang gak beres, bikin benar apa yang salah di mata Tuhan. Yang ketiga, persembahan sejati itu bicara apa? Persembahan hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya hidup, bukan hanya kudus, tapi level yang ketiga harus berkenan kepada Tuhan. Belajar dari kehidupan Habel. Dia berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Coba diklik. Ini poin yang terakhir. Ayat yang terakhir. Pemusik boleh ke depan. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Yuk Bapak Ibu kita berdiri sama-sama. Kita baca ini sama-sama saudara. Satu Yohanes 2 ayat ke-6. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Garis bawahi Bapak Ibu kata wajib. Apa itu kata wajib? No choice. Tidak ada pilihan. Berarti hukumnya mau tidak mau harus katakan amin. Amin. Yesus punya kehidupan sebagai role model, sebagai contoh teladan buat kita. Dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Bapa. Belum lama, saudara, bulan lalu kita merayakan hari yang penting, yang namanya Jumat Agung. Ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berkata, "Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi." Lihat saudara, Bapa menghendaki Yesus naik, tergantung di kayu salib. Dia berkenan kepada Bapa.
Yuk pagi ini Bapak Ibu kita mau datang sama Tuhan. Apakah kita memiliki ibadah sejati setiap hari dalam kita? Ingat saudara, pagi ini ibadah kita sejati. Iya, tapi baru sebagian kecil dari ibadah sejati yang sesungguhnya. Ibadah sejati yang sebenarnya ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita memuliakan Tuhan. Lewat apa pekerjaan kita, lewat apa ucapan kita, lewat apa perkataan kita, lewat apa mata kita, lewat apa kuping kita mendengar. Yang kedua, saudara, persembahan itu harus kudus. Jangan sampai tidak kudus, saudara, karena Tuhan itu kudus. Yang ketiga, persembahan itu harus berkenan. Apa yang Tuhan perintahkan hari-hari ini engkau lakukan. Lakukan dengan segera apa yang Tuhan perintahkan. Jangan keraskan hatimu. Menyesalah sebelum terlambat. Kain melakukan yang tidak berkenan. Kain melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Tidak ada penumpahan darah. Habel mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Ada darah yang tercurah. Sekarang kita tidak lagi ada korban penumpahan darah. Kenapa? 2000 tahun yang lalu darah Yesus tercurah buat kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. 2000 tahun yang lalu darah Yesus tercurah. Makanya saudara, setiap kita korban tidak lagi ada darah tercurah. Kenapa saudara? Darah Yesus selesai semuanya. Amin. Mari datang sama Tuhan pagi ini, katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Biarlah lagu ini menjadi doa buat kita. Persembahan. Biarlah Bapak Ibu, lagu ini menjadi komitmen buat kita. Katakan dengan segenap hatimu, ini hidupku Tuhan. Amin. Persembahan sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari sembah Dia sekarang. Muliakan Dia. Mari buka suaramu, angkat tanganmu. Mati katakan, ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Amin. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kamu. Katakan, ku sembah, mari sembah Dia saudara. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Mari buka suaramu, berikan yang terbaik pujian buat Dia. Kepadamu untuk kemuliaan namamu, ku sembah, ku sembah, ku sembahkan. Oh Tuhan, ku sembahkan. Ya, amin, amin Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kamu. Dengan lembut. Bapak Ibu, boleh buka matamu, lihat ke depan semua Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang tahu pagi ini, dalam ruangan ini,
kapan kematian datang menjemput dia. Bapak Ibu setuju? Amin. Tuhan ingatkan pagi ini, kalau kita masih hidup bernapas, Tuhan memberikan waktu kesempatan kita untuk ambil komitmen sungguh-sungguh berubah dan bertobat. Pagi ini berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, Tuhan ini hidupku. Aku mau persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Kalau kau merasa hari-hari ini kau nggak memiliki ibadah sejati, katakan, Tuhan ini hidupku. Di mana kau berdiri, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Taruh kedua tanganmu di dada. Taruh kedua tanganmu di dada. Pejamkan matamu. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Enggak perlu ikut-ikutan, enggak perlu lihat kanan kiri. Kalau engkau orangnya, ya siapa lagi? Taruh kedua tanganmu di dada. Katakan, Tuhan ini hidupku. Taruh kedua tanganmu di dada, dengarkan detak jantungmu. Kalau sampai pagi ini kita masih mendengar jantung kita berdetak, itu Tuhan memberikan anugerah buat kita. Kemurahan, kesempatan untuk kita berubah dan bertaubat. Untuk kita memiliki ibadah sejati dalam hidup ini. Oh, rabashikaralabalabas. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang jujur. Engkau melihat setiap hati yang rendah hati. Engkau melihat iman yang percaya kepadamu. Yang berkata pagi ini, Tuhan, kami mau Tuhan memiliki ibadah sejati. Setiap hari hidup kami menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Kau melihat kerendahan hati kami. Kau melihat kelembutan hati kami. Kau melihat ketaatan hati kami. Kau melihat kejujuran hati kami. Kau melihat iman kami pagi ini, Tuhan. Lawat umat-Mu. Rasakan jamahan Tuhan pagi ini. Dia sedang beracara pagi ini di tengah-tengah kita. Mulai dari depan, tengah, bahkan sampai ke belakang, bahkan sampai di atas. Tuhan lawat umat-Mu. Yes, jamah setiap kami Tuhan. Hurara lama. Hitak lama. Mari sembah Dia. Buka suaramu, sembah Dia. Yes. Haleluya. Mengalir, yes, haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Lawas setiap kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Mari buka suaramu, sembah Dia. Di mana kau berada, mari sembah Dia. Berikan terbaik pujian bagi Dia. Amin. Amin Tuhan, terima kasih. Yes. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu siang hari ini melembutkan setiap hati kami. Memberikan kemenangan, kemerdekaan sejati buat kami. Sehingga benar-benar Tuhan, ibadah kami, hidup kami. Hidup yang mempersembahkan persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati kami setiap hari Tuhan. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus itu berfirman. Memberkati umat-Mu. Baik yang di gereja, baik yang di rumah secara online. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa, yang bersyukur katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Lebih keras bagi Allah kita. Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan memberkati. Siapa yang diberkati Tuhan melalui firman-Nya boleh lambaikan tangan.